The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Halo guys, balik lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, admin akan membahas pecahan komik Boruto chapter yang ke-70 yang akan berjudul Eida menolak kerjasama dari Shikamaru. Kenapa demikian? Nah, jika kalian penasaran, kalian boleh simak video pembahasan ini sampai habis. Oke, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Pembahasan bagian yang pertama, admin akan memulainya, di mana admin akan mengungkapkan kenapa Eida menolak kerjasama dan juga tawaran dari Shikamaru. Bukankah tawaran yang ditawarkan oleh Shikamaru adalah tawaran untuk membelot ke Konoha demi membuat suasananya damai kembali, dan bahkan agar Eida terhindar dari sebuah pertarungan yang sia-sia. Penjelasan bagian yang pertama, admin akan membuktikan bahwa sosok yang bernama Eida ini tujuannya memang sejatinya hanya untuk mencari dan mendapatkan pangeran. Tapi dari semua tujuannya itu, ternyata menyimpan banyak syarat dan juga teka-teki yang mendalam. Sehingga, ada yang mengatakan kita para penikmat komik Boruto chapter yang terbaru malah terpikat dengan kekuatan Sharingan Eida juga. Hehe. Alasan yang pertama yang membuat Eida menolak kerjasama dari Shikamaru adalah karena Eida sebelumnya sudah membuat janji kepada rekannya yaitu Code. Sejak awal Eida memang berniat bekerja sama dengan Code, dengan membantu Code terlebih dahulu untuk mendapatkan kekuatan sejatinya. Maka dengan perjanjian itulah, Code juga harus membantu Eida suatu saat nanti agar dia bisa membawa Kawaki kepadanya. Sifat perempuan sejatinya memang seperti itu. Jika memang dia sangat tulus dan niatnya memang sudah mantap kepada orang pertama yang telah dia anggap sebagai teman, maka dia akan sulit untuk ingkar janji. Alasan itulah admin mengambilnya dari komik Boruto chapter yang ke-57 bagian yang kedua. Sejak awal dan pertama kali Code bertemu dengan Eida, memang sejatinya Eida adalah sosok wanita yang tidak bisa percaya begitu saja dengan orang baru yang dia temui. Contoh dekatnya adalah Code saat itu. Bahkan Code pernah meminta Eida untuk membongkar semua rahasia kekuatannya. Tapi Eida malah berkata bahwa, maaf saja Code, aku bukan bermaksud untuk tidak percaya padamu, tapi kita baru saja bertemu. Itu artinya apa? Jika Eida bertemu dengan orang baru dan tiba-tiba mengajaknya bekerja sama, maka Eida tidak bisa menerimanya begitu saja. Jangankan Code yang baru bertemu dengannya, apalagi Shikamaru yang menjadi lawan di pertemuan pertamanya. Jadi itulah alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, karena Eida tidak ingin menyakiti perasaan Kawaki. Jika apa yang dikatakan oleh Shikamaru di chapter terbaru kemarin, bahwa pikirkanlah dengan cerdas Eida, kau memilih orang seperti Code atau desa ini. Jika kau bergabung ke desa ini, maka kau bisa mengungkapkan perasaanmu dengan bebas kepada Kawaki. Tapi bukan hanya itu yang dipikirkan oleh Eida. Eida berpikir bahwa pada saat itu dia sedang berada di dekat Code, dan timingnya tidak tepat untuk Shikamaru mengatakan hal itu di depannya saat bersama Code. Kenapa demikian? Bukankah Code adalah sasaran empuk dari Kawaki sekarang? Code adalah dendam Kawaki yang meluap-luap. Jika minyak bertemu dengan api, maka akan kebakaran. Itulah perumpamaan Kawaki dan Code jika bertemu. Jika Kawaki bertemu dengan Code di depan Eida, maka Eida akan menyaksikan pertumpahan darah. Bahkan lebih parahnya, Eida akan menyaksikan Kawaki akan terluka. Ya, tentu saja kalian tidak salah dengar. Kawaki akan terluka lagi jika bertemu dengan Code pada tempat itu. Sebabnya, pasti Code akan menarik Daimon lagi untuk memantulkan serangan Kawaki. Alasannya ada dua, kenapa Daimon adalah jalan satu-satunya. Karena Eida jelas tidak bisa bersaing dengan kekuatan yang telah menjadi Otsutsuki seperti Kawaki. Kemudian yang kedua, limiter kekuatan Code belum didapatkan, alias Code pada saat ini masih lemah dan kekuatannya terlampau jauh dengan kekuatan Isshiki yang dimiliki oleh Kawaki. Maka sebab itulah Daimon adalah harapan penyelamatan nyawa Code saat ini. Kemudian kita lanjut alasan yang ketiga, kenapa Eida menolak kerjasama dan juga tawaran baik dari Shikamaru. Karena pada saat itu Eida lebih cerdas daripada Shikamaru.
alias pada saat itu Shikamaru malah terlihat bodoh dengan tawaran konyol seperti itu. Memang saat sebelum chapter yang ke-69 kemarin, kita disuguhkan dengan sesuatu yang mengejutkan. Hal yang paling mengejutkan itu yaitu tawaran indah dari Shikamaru. Awalnya, Eida sempat berpikir bagaimana dia mendengarkan tawaran dan juga kerjasama dari Shikamaru untuk membelot ke Konoha. Tapi, semuanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Malahan kabar buruknya, apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh Shikamaru pada saat itu hanya membuat Code semakin marah. Dan bahkan Shikamaru pada saat ini sudah dimasukkan di dalam daftar balas dendam dari Code. Alias Shikamaru yang tadinya tidak ingin dibunuh oleh Code, malah akhirnya juga akan bernasib sama seperti Naruto dan Sasuke yang akan dibunuh, dan bahkan menjadi pelampiasan balas dendam. Harusnya sejak awal Shikamaru memikirkannya lagi, bahwa dia harusnya hanya memberikan pilihan kepada Eida, bukannya tawaran kerjasama. Karena posisi Eida lebih pintar dibandingkan dari Shikamaru, maka sebab itulah kerjasama bergabung ke Konoha adalah hal yang sangat konyol didengarkan untuk ukuran cyborg yang berkekuatan dewa seperti Eida. Kemudian yang kedua, siapa juga yang mau bekerja sama dengan musuh? Bukankah Eida adalah musuh Konoha pada saat itu? Code juga musuh Konoha, bukan? Dan mereka berdua saat itu menyerang ke Konoha. Lah, Shikamaru malah melawak dengan menawarkan kerjasama atas nama cinta kepada Kawaki. Sejak awal admin sudah menduga bahwa itu tidak akan mudah dan bahkan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan Shikamaru. Makanya pada bocoran prediksi kemarin, admin memberikan sebuah tanda tanya di dalam judul prediksi itu. Itu membuktikan bahwa admin juga tidak percaya bahwa Eida akan begitu mudahnya menerima kerjasama dan tawaran dari Shikamaru. Harusnya sejak awal Shikamaru hanya berkata bahwa tentukanlah pilihanmu dengan cerdas, Eida. Jika kau bergabung ke Konoha, maka insya Allah mungkin harapanmu akan terwujudkan. Itulah yang dimaksud dengan pilihan. Tapi Shikamaru malah berkata, tentukanlah pilihanmu dengan cerdas kepada Eida. Jika kau bergabung ke Konoha, maka kau bisa mengungkapkan perasaanmu kepada Kawaki. Seolah-olah pada saat itu, Shikamaru menganggap bahwa semuanya akan berjalan sesuai keinginannya jika Eida bergabung ke Konoha. Apakah jika Eida bergabung ke Konoha, Kawaki jelas akan mau dengan Eida? Dan apakah Kawaki juga akan mempunyai perasaan cinta terhadap orang baru seperti Eida? Tentu saja tidak. Perlu kita ketahui bersama bahwa sesuatu yang awal mulanya hanya dipaksakan, maka akan berakhir tidak indah. Dan bahkan kemungkinan terburuknya, Eida malah akan dibunuh oleh Kawaki. Karena Kawaki pasti akan tahu bahwa yang bermain di balik layar bersama Code untuk menyusun rencananya adalah Eida. Jadi, memang sedikit terdengar gila, tapi itulah alur cerita yang sesungguhnya. Bahwa rencana demi rencana akan tetap disusun oleh tiga villain ini demi tujuan yang selanjutnya, yaitu rencana untuk membunuh Naruto dan Sasuke serta menghancurkan Konoha yang terlibat dengan kasus pembunuhan dewanya Isshiki. Kemudian yang kedua, mendapatkan cinta Kawaki apapun caranya nanti. Dan admin belum yakin bahwa hanya itu tujuan mereka membentuk tim bersama Code. Mungkin masih ada tujuan lain yang masih dirahasiakan kepada kita semua. Oke, itulah pembahasan seputar alasan kenapa Eida menolak kerjasama dari Shikamaru. Ternyata Shikamaru sangat fatal. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye bye.